Ini gambar C.P. Kun ya, Jan Pieterszoon Kun, di salah satu Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Beliau meninggal saat terjadi penyerangan Sultan Agung dari Mataram ya, tahun 1628-1629. Jadi informasikan bahwa Jan Pieterszoon Kun ini ada Stichting Batavia yang mendirikan kota Batavia. Sebelumnya banyak ada gubernur jenderal yang lain sebetulnya. Tapi ini beliau yang diinformasikan bahwa Stichting Batavia adalah Jan Pieterszoon Kun. Ini adalah meriam lonceng kapal ya. Lonceng kapal meriam peninggalan VOC. Peninggalan VOC. Ini masih ada tulisannya VOC. Karena ini dia East India Company. Itu perusahaan Hindia Timur. Perusahaan Belanda Hindia Timur. Jadi peninggalan ini banyak sekali biang-biang ini. Salah satu yang ditempatkan di bastion-bastion di tembok kota. Ini kalibernya kecil. Dari ini East India Company. Kalibernya kecil, ada yang sangat besar sekali. Di kondisinya seperti ini ya, di gudang sebelah barat West Evacuation. Ini adalah diorama ini ya, menceritakan tentang Laksamana Malahayati ya, seorang laksamana wanita pertama ya di Indonesia, ya, kelahiran Aceh ya. Ini yang melawan Belanda ini Cornelis de Houtman yang berperang sama Laksamana Malahayati ya, tapi yang berperang sebetulnya adalah pasukannya beliau ya, cuman ini aja ilustrasi. Ini pasukannya beliau dan ini Laksamana Malahayati. Ini adalah kelahiran Aceh. Kita harus paham tentang sejarah seperti ini karena ini adalah untuk ketahanan bangsa ya, supaya gak klaim atau diakui oleh bangsa lain. Ini adalah ketahanan wilayah ya, karena kalau kita nggak tahu sejarah warisan nenek moyang ya, kita sepertinya bangsa yang baru kemarin sore, padahal warisan nenek moyang kita itu luar biasa. Indonesia yang termasuk salah satunya ini. Ini ceritanya Miral Malahayati. Beliau lahir tahun 1560. Ya Pak. Ini ada diorama apa ya? William Damper, James Cook. Oh ini penjelajah ya, William Blake, penjelajah daripada antar negara ya. Ini William Blake, di diorama William Blake sama Abel Tasman. Ini yang menemukan pulau Tasmania ya, negara Tasmania di Australia. Ini Abel Tasman. Ini ketemu sama William Blake. Ini di Batavia, beliau pernah ke Batavia ternyata. Abel Tasman. Saya baru tahu ya, Pulau Tasmania di Australia sekarang menjadi wilayah Australia. Ini adalah Fatahillah ya, Fadil atau Fadilakan. Ini yang mengusir Portugis sekitar tahun 1520 berapa gitu ya. Ini ada anunya 29 kalau nggak salah, 1527. Jadi
Ceritanya itu kerajaan Sunda ya di Bogor sana. Ya Pakuan ya kalau nggak salah, kalau Pakuan itu bersekutu rencana bersekutu dengan Portugis, sehingga Demak sendiri tidak suka Portugis mendirikan pusat dagang ya di Sunda Kelapa, sehingga diperangi sama Demak dan diusir oleh Demak, sehingga Sunda Kelapa dikuasai Demak. Ini siapa ini? Vasco da Gama. Ini dari Portugis, penjelajah Portugis. Ini Ferdinand de Magellan, juga penjelajah Portugis. Saya belum pernah baca ceritanya ini, tapi pernah dengar saja. Vasco da Gama dengan de Magellan. Jan Huygens van Linschoten. Susah sekali bahasa Belanda. Ini orangnya nih. Ini bagus sekali ya di Roma ini. Aduh. Ini seakan-akan beliau masih hidup dan kita bertemu dengan beliau ini. Idenya sangat bagus sekali ya, jadi kita tahu Jan Huygens van Linschoten apa namanya. Kalau ini Tionghoa ya, Admiral Tionghoa, jenis Admiral. Ini siapa ya? Laksamana Zheng He. Oh ya, Zheng He itu dulu waktu zaman Majapahit beliau sempat berkunjung ke Majapahit ya. Zheng He atau Cheng Ho ya, orang sini bilang Cheng Ho. Zheng He. Ini Laksamana Zheng He. Ini luar biasa, ini Muslim ini Laksamana Zheng He. Kalau nggak salah yang ini Mahwan. Jadi asistennya itu namanya Mahwan. Beliau datang ke Majapahit saat pemerintahan akhir ya, menjelang akhir pemerintahan Majapahit. Ya, bukti fisiknya adalah kelenteng Sampokong itu. Dulunya itu sebuah masjid ya, sebuah masjid, tetapi akhirnya jadi kelenteng karena beliau mendirikan masjid di situ, terus gak ada orang yang beribadah di situ karena belum ada orang Muslim. Masjid itu diketahui oleh Raden Patah, kemudian memang berubah jadi sebuah kelenteng. Ya meskipun Raden Patah sendiri juga menyesalkan karena nggak ada orang Muslim, ya sayang sebuah masjid jadi kelenteng, tapi ya seperti itu adanya karena nggak ada yang orang beribadah di situ karena belum ada orang Muslim. Ini selamanya Zheng He atau Cheng Ho. Ini diorama apalagi ini Ibnu Battuta. Ini seorang penjelajah juga, Ibnu Battuta. Ini dari Arab ya. Ibnu Battuta itu seorang penjelajah tahun 1330 ya. Coba nanti saya baca literaturnya, saya juga belum pernah baca, tapi pernah dengar saja. Beliau ini adalah seorang penjelajah. Kemudian Ibnu Battuta ya dari Arab ya, Arabian Room of Adventure. Yang penjelajah ini Marco Polo. Marco Polo itu orang Portugis, ya dari Portugis. Saya juga belum pernah baca, cuman pernah dengar saja waktu sekolah itu ada Marco Polo, ada de Magellan, ada Vasco da Gama, terus ada Tommy Pires segala itu yang ke Malaka, juga pernah ke Majapahit juga. Marco Polo, ini Zheng He. Ya, ini bagus sekali ya, idenya ada diorama seperti ini, seakan-akan kita dapat melihat atau bertatap muka dengan beliau ini, Zheng He, Laksamana Zheng He. Ini adalah diorama daripada Jenderal Hitoshi Mamura ya. Ini yang
pernah menggebrak meja di depan Gubernur Jenderal Carda ya. Beliau ini disebutkan tingginya tidak melebihi daripada dagu Gubernur Jenderal Carda. Tapi begitu menggebrak meja, sekarang menyerah atau kami hancurkan sama sekali. Gubernur Jenderal Carda itu ketakutan sama ini Jenderal Imamura ini. Orangnya pendek, teke pendek ya. Jadi jago kate, seperti jago kate, miring kuning, teke cepol kepalang. Itu menurut Jongko Joyoboyo ya. Atau ramalan Jayabaya bahwa yang akan membebaskan daripada Indonesia itu adalah seorang jago kate yang cebol dan berkulit kuning dan beliau berkuasa di tanah Jawa yang umurnya hanya selama seumur jagung ya, atau 3,5 tahun. Toshi Imamura. Ya betul, diceritakan beliau ini tingginya tidak melebihi daripada dagu Gubernur Jenderal Carda. Tapi begitu beliau menggebrak meja, ya, Gubernur Carda ciut nyali, akhirnya diserahkan Hindia Belanda pada Jepang di Jenderal Toshi Imamura. Ini diorama Sir James Lancaster ya. Sir James Lancaster, saya juga belum pernah baca literaturnya, cuman saya pernah dengar saja ya. Ini waktu Cornelis de Houtman bertemu dengan penguasa Banten. Itu siapa ya rajanya Banten waktu itu? Saya coba cari literaturnya ya. Raja Banten bertemu dan diterima baik oleh Raja Banten. Dan beliau membuka perdagangan di Banten sana sebelum di Batavia. Ini diorama ada Alvin ya, seorang penjelajah juga. Saya juga belum pernah baca. Ini ada Alvin, ini siapa? Ini munculnya di Banten. Nanti kita pelajari dulu. Saya belum tahu ada Alvin. Ya belum pernah dengar saja. Ini adalah pedagang Cina, saudagar Cina. Ya. Itu ada Fahian ya. Fahian ini abad ke-4 Masehi kalau nggak salah. Beliau ini pernah ke Tarumanegara ya. Di waktu kerajaan Tarumanegara, beliau adalah seorang pendeta. Kalau nggak salah gurunya daripada siapa dulu yang menjelajah di Sriwijaya dulu dia. Ising ya. Fahian ini pendahulu daripada Ising, seorang pendeta yang datang ke Sriwijaya dan beliau berguru di Sriwijaya sebelum ke Nalanda, ke India. Kita pelajari sih. Ya, jadi kita dengan orang Tionghoa atau orang Cina ini sudah sangat lama sekali berinteraksi ya. Bahkan abad 4 ya, sejak Tarumanegara. Jadi dikabarkan nih Fahian ini ke Tarumanegara waktu itu. Kapalnya rusak gitu. Untuk informasi, terus beliau ke Tarumanegara di sekitar Jawa Barat sini ya, Jakarta. Ahmad Ibnu Majid, nanti kita pelajari ya. Saya juga belum tahu ini diorama ini. Misionari Arabian. Ada misionaris Arab. Iya, ini seorang pendeta namanya, preacher.
agama Islam siapa ini? Gak ada namanya. Ini adalah pedagang India, kostum pedagang India seperti ini. Ini seorang pendeta Hindu.